Halo Sobat Sipil, di sini kami akan memaparkan rencana survei kami terhadap lokasi pembangunan IKN. 1. Rencana survei. Pemantauan kawasan IKN akan dilakukan dengan menggunakan metode terestris, yaitu pengukuran secara langsung di lapangan dengan cara mengambil data ukuran sudut dan jarak, yang dikerjakan dengan teknik-teknik pengambilan data trilaterasi atau jarak, triangulasi atau sudut, dan triangulaterasi atau sudut dan jarak, dengan menggunakan alat pita ukur dan total section, sehingga memperoleh data berupa bentuk dan kontur tanah, luas daerah yang telah dibatasi oleh suatu areal tertentu, sumber air, serta fitur alami dan buatan manusia yang digambarkan ke dalam sebuah peta, dengan perbandingan skala antara gambar dan aktual. 2. Alat dan metode. Untuk mendukung metode yang kami gunakan, dibutuhkan alat berupa total station, karena alat ini sudah dilengkapi dengan prosedur, sehingga bisa menghitung jarak datar, koordinat, dan beda tinggi secara langsung tanpa perlu kalkulator lagi. Ada pula alat pendukung lainnya. 1. Meteran. Meteran atau disebut pita ukur karena umumnya bendanya berbentuk pita dengan panjang tertentu. Fungsi utama atau yang umum dari meteran ini adalah untuk mengukur jarak atau panjang. 2. Kompas. Kompas adalah sebuah alat dengan komponen utamanya jarum dan lingkaran berskala. Fungsi utama dari kompas adalah untuk menentukan arah mata angin, terutama arah utara atau selatan, sesuai dengan magnet yang digunakan. Kegunaan lain yang juga didasarkan pada penunjukan arah utara atau selatan adalah: poin pertama, penentuan arah dari satu titik atau tempat ke titik atau tempat lain yang ditunjukkan oleh besarnya sudut azimut, yaitu besarnya sudut yang dimulai dari arah utara atau selatan, bergerak searah jarum jam sampai di arah yang dimaksud. 2. Mengukur sudut horizontal. Dan poin ketiga, membuat sudut siku-siku. Kemudian untuk data yang dibutuhkan antara lain, pertama, luas tanah. Luas tanah sangat diperlukan untuk keperluan jual beli, penentuan pajak, dan untuk perencanaan pengembangan daerah seperti rencana jalan, rencana pengairan, dan rencana transmigrasi. Yang kedua, beda tinggi tanah. Sebelum suatu bangunan didirikan, maka terlebih dahulu harus diketahui tinggi permukaan tanah dan rencana meratakan tanahnya sehingga dapat dihitung seberapa tanah yang digali dan berapa banyak urukan yang diperlukan, serta untuk menentukan PL suatu bangunan. Yang ketiga, survei titik kontrol. Diperlukan jaringan monumen horizontal dan vertikal yang berfungsi sebagai kerangka acuan untuk memulai survei lainnya. Banyak survei titik kontrol yang dilakukan saat ini dibantu dengan menggunakan teknik geodesi satelit. Yang keempat, survei hidrografi, berguna untuk mendefinisikan garis pantai dan kedalaman danau, sungai, lautan, waduk, dan badan air lainnya. Kelima, survei keselarasan, dibuat untuk merencanakan, merancang, dan membangun jalan raya, rel kereta api, pipa, dan proyek linear lainnya. Yang terakhir, survei tambang, dilakukan di atas dan di bawah tanah untuk membantu tunneling dan operasi lainnya yang berhubungan dengan pertambangan. Untuk output yang dihasilkan akan berupa 1. Peta topografi, 2. Peta kontur, 3. Kelayakan tanah, 4. Pemetaan geologi, 5. Perhitungan drainase, dan terakhir, rekomendasi desain. Jangka waktu untuk memproduksi hasil survei tergantung pada tenaga kerja dan faktor di lapangan yang mencakup kondisi medan, cuaca, serta peralatan yang dipakai. Melakukan survei di lapangan terbuka berpotensi mengalami kendala seperti terganggunya jarak pandang alat survei, sehingga tidak bisa diketahui jangka waktu yang pasti. Namun dapat diberikan estimasi waktunya kurang lebih 2-3 minggu, dengan jangka waktu survei kurang lebih 1 minggu, dan dilanjutkan dengan mengolah data serta kerja produk selama kurang lebih 1 minggu. Untuk tenaga kerja dapat dibagi menjadi 4 tim. Yang pertama, tim survei, bertugas untuk mengukur, menentukan lokasi dan elevasi untuk pondasi, jalan, bangunan, dan infrastruktur lainnya. Tim survei juga berperan dalam memberikan data akurat dan sistematis yang mencakup sudut dan jarak.
Yang kedua adalah tim geolog, bertugas untuk melakukan pengamatan terhadap komposisi bumi, struktur, sifat-sifat fisik, sejarah, dan proses pembentukannya. Tim ini berperan dalam melakukan pengamatan lapisan batuan, struktur batuan, serta berperan dalam mengambil sampel untuk mengidentifikasi kemungkinan ancaman bencana geologi yang terjadi, sehingga dapat melakukan mitigasi. Yang ketiga adalah tim hidrografi, bertugas untuk melakukan pemetaan kedalaman air untuk navigasi, mengelola sumber daya air, memantau dan mengukur pH, kualitas aliran air, serta kandungan oksigen dan polutan yang ada. Yang keempat atau yang terakhir adalah tim lingkungan hidup, berperan dalam menilai risiko lingkungan untuk mengidentifikasi potensi dampak negatif dari proyek-proyek pembangunan. Selain itu, juga melakukan pemantauan dan pengukuran terkait dengan kualitas udara, termasuk polusi udara dan gas rumah kaca, serta berperan dalam memberikan rekomendasi untuk pelestarian lingkungan dan konservasi sumber daya alam. Pekerjaan dimulai dengan membuat perencanaan terlebih dahulu. Jika perencanaan sudah ada, dilanjutkan dengan survei lapangan untuk melakukan pengukuran yang dimulai dengan patok awal sebagai titik nol. Setelah melakukan survei di lapangan, data yang diperoleh diolah untuk membagi kawasan IKN menjadi beberapa blok sesuai kondisi geologi dan infrastruktur yang akan dibangun. Untuk pembangunan, tahap awal yang perlu dilakukan adalah mengosongkan lahan yang akan digunakan dan mulai membuat jalan sebagai akses masuknya sarana dan prasarana. Setelah itu, mulai diikuti dengan pembangunan infrastruktur lain seperti di bidang pemerintahan, kesehatan, pendidikan, hiburan, kawasan hunian, irigasi, dan pengelolaan limbah.